Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Pobela. Saya dari Pendidikan Biologi kelas A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang suksesi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 1. Pengertian suksesi, 2. Mekanisme suksesi, dan 3. Tipe-tipe suksesi. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian suksesi. Suksesi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu, sehingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan kata lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Selanjutnya ada mekanisme suksesi. Nah, suksesi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Adapun 4 tahapan atau fase dalam proses suksesi, yaitu yang pertama ada tahap permulaan, yang kedua tahap awal, yang ketiga tahap dewasa, dan yang keempat tahap klimaks. Dalam tahapan suksesi menuju suatu proses perubahan secara bertahap atau menuju suatu keseimbangan, terdapat beberapa fase, yaitu fase nudasi. Nah, fase nudasi adalah suatu proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Yang kedua, fase migrasi adalah proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan benih lain serta curah hujan yang sangat berpengaruh dalam proses perkecambahan. Yang ketiga, fase eksesis adalah suatu proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Yang keempat, ada fase reaksi adalah proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah hidup atau telah ada dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Dan yang kelima, ada stabilisasi adalah proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang atau equilibrium di dalam keseimbangan dengan kondisi habitat lokal maupun regional. Nah, yang ketiga ada tipe-tipe suksesi. Pada suksesi terdapat 2 jenis, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang membedakan antara suksesi primer dan suksesi sekunder terletak pada kondisi habitat pada awal proses suksesi terjadi. Nah, selanjutnya suksesi primer. Suksesi primer terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total, sehingga terbentuk habitat baru. Nah, gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun campur tangan manusia. Gangguan secara alami dapat berupa tanah longsor, letusan gunung berapi, dan endapan lumpur di muara sungai. Gangguan oleh campur tangan manusia dapat berupa kegiatan penambangan, batu bara, timah, dan minyak bumi. Adapun ciri-ciri suksesi primer, yang pertama berkembang pada substrat baru, yang kedua terbentuk vegetasi baru, dan yang ketiga ekosistem awal habis total. Berikutnya suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut, sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Nah, proses suksesi sekunder dimulai lagi dari tahap awal tetapi tidak dari komunitas pionir. Gangguan yang menyebabkan terjadinya suksesi sekunder dapat berasal dari peristiwa alami atau akibat kegiatan manusia. Gangguan alami misalnya angin topan, erosi, banjir, kebakaran, pohon besar yang tumbang, aktivitas vulkanik, dan kekeringan hutan. Gangguan yang disebabkan oleh kegiatan manusia contohnya adalah pembukaan areal hutan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.